ke sini. Ya, silakan Pak. Kami PT Wilmar Cahaya Indonesia yang ada di unit Pontianak. Selamat datang Pak Polda, Pak Harrison, Pak Kadis, Pak Kamarudama, yang sering saya diskusi ini Pak Munsif, Pak Wajah, Pak Lutfi. Selamat datang Pak Pontianak. Sedikit saya paparkan Pak tentang kita Pak. Kita adalah refinery Pak, refinery yang memproduksi bahan baku CPO, yang mana hasil sampingnya adalah minyak goreng, kemudian gliserin, dan itu adalah byproduct dari proses kita Pak. CPO sebelum menjadi minyak goreng ada di awal adalah yang namanya RBDDO. RBDDO ini hasilnya sekitar 90-an% dari CPO yang kita olah. Sebagai informasi Pak, saat ini kita jalan sekitar 70% dari kapasitas terpasang, sekitar 500 tonan sehari. Tapi dalam dimulai awal Maret Pak, alhamdulillah suplai CPO kita sudah mulai ada penambahan setelah kemarin di awal tahun kita mengalami musim trek. Kita sudah mulai akan jalan di 600 ton per hari Pak. Dengan kapasitas tersebut kita menghasilkan minyak goreng sekitar 4-500 tonan per hari Pak. Itu semua kita suplai untuk kebutuhan lokal. Kabar berupa kemasan sederhana Pak, 5 kilo pack, bantal, kemudian kemasan yang untuk industri Pak. Kemarin kan pemerintah mencoba mencanangkan wajib kemasan. Kami sudah siap Pak. Ternyata kan karena kondisi pemerintah membatalkan yang Pak Kadis yang wajib kemasan, tapi kami sudah siapkan Pak yang namanya back in box 18 liter. Sasaran kita UKM, rumah makan dan industri-industri lainnya, berupa kemasan yang memang lebih higienis izin Pak. Itu yang menjadi produksi kita saat ini. Di samping itu kita juga ada melayani curah yang volumenya juga tidak begitu banyak saat ini karena ya mungkin faktor COVID ya Pak, karena masyarakat ini sudah mulai sadar dengan kondisi-kondisi kehigienisannya. Jadi yang namanya curah yang dalam tanda petik agak beresiko Pak ya, di macam-macamin lah, maaf. Jadi ya kita tetap melayani juga Pak, meskipun tidak banyak saat ini. Itu mungkin sekilas Pak kondisi pabrik kita saat ini. Untuk distribusi mungkin akan dipaparkan oleh marketing kita Pak dan beberapa distributor kita yang sudah kita supply selama ini. Mungkin tempat dan waktu saya silakan untuk menyampaikan Pak produk yang sudah kita supply ke distributor kita yang ada di melayani seluruh Kalimantan Barat Pak. Mungkin terima kasih Pak. Customer, yaitu saya cover untuk kemasan 5 liter ke bawah, 651 liter. Untuk kemasan premi yang sudah masuk ke pelabuhan yaitu sebanyak 137.952. Demikian laporan untuk kemasan Kami dari di sini tentunya ada masalah. Walaupun masalahnya ada tidak di, tapi masalahnya ada di hulunya, hilirnya ada masalah. Sekarang yang sedang ada masalah di hilir itu di masyarakat. Masyarakat ini merasa bahwa jalur-jalur yang ada di perbatasan itu salah satu hal yang perlu dilakukan. Tapi data yang kita terima itu sudah mungkin
data yang kenapa? Karena Indonesia sudah dapat subsidi dari Malaysia. Sehingga per lebih murah. Masuk ke sini. Tapi pertanyaannya juga Malaysia masuk dengan mungkin itu Pak. Nah, mohon Birman untuk segera juga fasilitasi karena kita sudah memberikan rekomendasi beberapa pihak, terutama perusahaan daerah aneka usaha ya untuk beberapa kabupaten dengan kejadian di lapangan. Yang kedua beberapa lokasi izin Pak Kapolda, ada juga ini karena pondok pesantren. Oh iya. Ya, jadi untuk karena mereka santri itu harus banyak, nggak bisa juga diberi partai kecil sehingga mohon bisa difasilitasi dan kita mohon pihak Birman bisa memprioritaskan karena memang berbagai daerah untuk pesantren ini prioritas di samping masyarakat. Ya, dan itu Pak. Terima kasih. Pasar mungkin pengalaman saya kelangkaan BBM subsidi Kemri kemarin kelangkaan vaksin masih gas melon Pak. Kami kebetulan ada dilacaknya distribusinya ada tren naik atau sama sebelum kondisi terus dari pabrik sini kan kita bicara sini macam dulunya di masyarakat kemana aja kan pasti ke agen ya nanti biar kita teman-teman margin sudah sama dari Korea ngecek kemana ini kita langsung kita audit yang singkat aja kemudian saya nanti pengalaman kami Pak Haris nanti sebelum operasi pasar teman-teman dinas juga ternyata Pak perusahaan yang memakai berpas minyak subsidi harusnya dikasih gempor sama jatah kota gitu biar lebih yang harga industri sehingga biar nggak nyuruh ikut antri menci kan ada perusahaan restoran besar-besar ini kan kelas ini kan untuk masyarakat ya nah siapa industri minyak itu pemotong pemakai minyak lewat restorannya dicek dia perlunya berapa liter per bulan atau per minggu dikasih DO untuk lebih minyak harga industri bukan harga yang 14.000 ini sehingga nanti nggak akan ada ikut antri karena ada ikut antri nampung Pak Mercil dibayar nah pengalaman beliau juga gitu makanya waktu kami Wisma Wadgas di KP ya gitu Mas ini muka kulit data semua industrinya sama kasih DO mengambar minyak industri nggak nanti nggak komisi sama aja ini harga maksudnya yang mau kita jual kan yang operasi pasar kan harga yang untuk masyarakat kan ya saya yang mau ngantri begitu kan kita bisa hindari yang selama ini industri memakai minyak goreng kan nggak beli di minyak ini kan Karena pusat semua Pak. Kita nggak ada perbedaan industri, nggak ada. Mereka yang seperti kayak gas LPG, gas melon, sama tabung besar, kita kasih dia DO itu otomatis nggak akan ngambil lagi. Ini pengalaman hal yang dikonsumsi bersama tapi ada sehingga nggak lagi mobil itu pakai pertama pakai minyak premium dan sekarang kita pakai dulu masih kita kalau Anda tahu, harusnya cukup, tapi kok kurang. Kami dan kantor sama KSOP penting kami dan Kapolda, ada nggak pengamalan keluar? Di sekarang mungkin nggak ada Permada 11 yang kita bisa akses. Kalau terjadi antar 24 tahun. Permintaan sudah ke produsen dari Wilmar. Ya, ada pada sebuah bangunan. Ya, ini mungkin Pak mengenai harga minyak curah 14.000. Tadi awal kita bicara 12.500 Pak ya. Nah, apakah nanti pada saat pajak kami akan dikenakan dengan harga pemerintah 14.000? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah provinsi mau izin Mbak Sekda dari Nasional Pangan. Kita juga memberikan subsidi biaya angkut. Tapi artinya biaya angkutnya sangat terbatas kepada pemerintah kabupaten kota. Nah, tentunya kita mengharapkan kabupaten kota juga
proaktif terkait hal ini, artinya mereka juga memberikan subsidi dari provinsi ke kabupaten. Artinya kalau semuanya dipenuhi oleh provinsi, tentunya bukan provinsi dan ya Pak, nanti kalau disampaikan terus pola permintaan dari apakah sudah terjadwalkan dari luar kita faktanya soalnya mau harga premium maupun yang harga murah distributor yang Pak yang order yang order distributor itu hanya khusus Wilmar atau distributor itu bisa merek yang lain juga? Ini Pak, jadi saya lihatnya tadi aja Pak, nah jadi kami di sini Pak barangnya soal harga beda-beda dikit, oke lah, tidak ada masalah kan? Kalau yang premium dari luar produk di rumah saja. Gitu. Kita ada MOU untuk area juga, itu kedua area, yaitu contohnya untuk area kontainer distribusi itu mereka harus mengcover atau area distribusinya, yaitu kontainer Surabaya. Untuk Singkawang itu coverannya Singkawang, Pemangkat, Sambas, Bukayam dan sekitarnya. Untuk area Sagau dan sekitarnya, Sintang pun demikian, Sintang dan sekitarnya. Untuk Ketapang, Ayam, distributor resmi kami melakukan pembukaan PO atau open order kan, purchase order. Ya order nih, kami butuh barang segini. Sales order atau antrian orderan untuk kemasan premium maupun kemasan sederhana yang dari Rumah Cahaya. Nah, ketika PO-nya itu sudah masuk di sistem, dari pabrik diantrikan sesuai dengan tanggal orderannya, tetapi disesuaikan karena ada distributor yang memiliki uang lebih, itu ordernya bisa sampai berapa puluh kali lipat dari historis mereka. Ada distributor yang uangnya dalamnya dia mampu untuk ordernya itu pas-pasan, ya sesuai dengan histori. Nah, jadi pembagian itu contohnya di Rumah Cahaya, yaitu pertama melihat lagi histori selama ini sebelum keadaan seperti ini, itu area mana saja yang biasa atau untuk jumlah jiwanya yang banyak. Yaitu biasanya kami prioritaskan yaitu kontainer Singkawang sama Ketapang, yaitu Fortune, Kamila, dan SIP untuk brandnya. Jadi ketika Fortune kita produk dari lokal, dari Wija, itu mereka melakukan pencarian order dari toko. Jadi tidak 214 Januari itu di Wija itu 511. Mohon izin. Di Februari itu 684. Di sini. Yang produksi kemasan sederhana dari Rumah Cahaya. Untuk yang dari Jawa itu 214 Panase. Di Februari itu di 8 Februari udah naik. Coba diperhatikan bisa nggak Mas? Karena ngomongnya masuk. Ke Pontianak kan gampang, kemarin utang saya mau ke Bandung pindah ke 9 diantaranya itu adalah dalam Wilmadrum, 1 di Buraya, 8 lainnya itu tersebar di Landak dan Sambal. 9 diantaranya itu adalah dalam Wilmadrum, 1 di Buraya, 8 lainnya itu tersebar di Landak dan Sambal. Dan kalau diperintahkan oleh manajemen pusatnya, CPO-nya semuanya dikirim ke Wilmar. Maka pertanyaannya, kita ingin cek ini, apakah kapasitas normal 500 sampai 600 ton itu membutuhkan seluruh produksi dari Wilmar Group. Diambil semuanya karena sebagian dikirim ke Jawa, ya, dikirim ke Jawa atau ekspor. Kalau ekspor nanti Pak yang tahu kan. Kira-kira itu dulu, ya. Apakah seluruh produksi yang 8 perusahaan tadi itu dipakai seluruhnya untuk produksi 500 sampai 600 ton per bulannya? Satu berada di Sambal Selap, Kabupaten Bersati. Kemudian satu lagi di Agung Nusa pertama, Kabupaten Lantai. Total kapasitas
4 PKS ini itu rata-rata hanya bisa mensuplai kami sekitar 40-50% dari kapasitas kami per hari. Karena tidak semua kapasitas pabriknya itu sama. Contoh di Pahoman itu per jamnya itu juga hanya sekitar 40-an ton TDS, Pak. Dengan randemen sekitar 20%. Ya, 30%. Itu juga tergantung suplai buah dan kebun. Tidak full juga 24 jam beroperasi. Satu, yang kedua, saya ingin sampaikan, Pak, kita hanya menerima PPK yang sesuai spek. Jadi yang di luar spek biasanya kita alokasikan di parking store kita yang ada di Bojong. Jadi kita yang berbuat spek untuk menghasilkan minyak goreng yang bagus buat produksi kita. Yang paling kecil yang pakai ini bawah. Tapi yang sudah di luar spek biasanya kita alokasikan yang sandi di store kita yang langsung bahan baku produk yang lain. Sip-sip. Segmentasi yang pertama gosip, kita utama area Pak. Areanya Pak, nah yang mohon maaf sebelumnya dari 3 distributor ini kita hanya untuk area Kalimantan Barat, jadi 3 distributor aja Pak. Jadi kami nggak ada pembantu. Bersama Pak Sekda, para kepala dinas Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil Bea Cukai, kemudian manajemen dari PT Wilmar ya, ada di Pontianak ini. Kita sedang melihat yang pertama tentang produksinya, kemudian yang kedua masanya, ketiga rencana distribusinya. Jadi ketiga hal ini kita lihat. Kemudian berdasarkan data yang kami terima, berdasarkan aparat, kemudian dari hasil produksi dan seterusnya, ternyata ditemukan PT Wilmar secara produksi itu sesuai dengan perencanaan awal. Artinya bahwa perencanaan awal itu apa? Wilmar yang ada di sini, PT Wilmar ini memenuhi yang pertama 30% dari kebutuhan minyak goreng yang ada di Kalimantan Barat. Dari 30% ini, 70%-nya sendiri itu adalah dari luar. Nah, sekarang ini karena ada kelangkaan dan ada kebijakan dari pemerintah sehingga dibalik. Sekarang 70% dari Wilmar ini ada di Kalimantan Barat. Mengapa begitu? Karena yang dari luar Kalimantan Barat ada yang terhambat. Hambatannya bervariasi hambatannya. Ada yang tidak bisa masuk karena cuaca, karena faktor produksi yang ada dari luar, sehingga kebutuhan yang ada di Kalimantan Barat ini ada kendala. Nah, sekarang dengan pola yang 70% dari PT Wilmar ini semua untuk Kalimantan Barat, dipercaya bahwa untuk Kalimantan Barat sebetulnya tidak ada kelangkaan. Yang ada yang menyebabkan langka apa? Karena masyarakat itu panik kemudian membeli minyak goreng secara berlebihan. Jadi himbauan kami supaya masyarakat tenang saja, tidak perlu ada kepanikan menghadapi Ramadan, menghadapi Lebaran, menghadapi berita-berita yang tidak benar, sehingga itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Intinya bahwa untuk produksi yang ada di Kalimantan Barat dari Wilmar 70% sudah terpenuhi. Saya ini dapat saya sampaikan mungkin dari Pak. Harga yang saat ini perubahan pada minyak goreng curah yang subsidi atau minyak goreng curah siapa Pak? Ya, untuk perubahan harga ini memang sudah menjadi kebijakan Pak ya, kebijakan pemerintah pusat dan sebagainya. Ini nanti menurut saya dan menurut hasil kunjungan kita di sini, ini baru hari ini yang akan mau dilanjutkan distribusi ya. Untuk Wilmar sendiri ada masalah. Dari Wilmar, kemudian distributor baru ke pasar-pasar lainnya. Ini nggak ada masalah. Apakah untuk operasi pasar akan tetap dilanjutkan? Ingat kondisi tadi tidak ada langkah. Ya, selama masyarakat memerlukan akan tetap dilaksanakan kegiatan operasi pasar. Dalam hal menutupi kekurangan atau kekosongan minyak goreng,
di Kalimantan Barat khususnya, di Indonesia pada umumnya, begitu juga dengan Indonesia Business. Jadi kita yang ada di seluruh Indonesia, kita support sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal mengatasi kelangkaan yang terjadi saat ini. Dan mudah-mudahan insyaallah ya menghadapi Ramadan dan Idul Fitri nanti kita kelangkaan ini bisa dapat teratasi lah, sehingga tidak terjadi hal yang sama belakangan ini. Pak, untuk produksinya gimana Pak? Fluktuatif harga. Ya, kita akan menyesuaikan dengan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Pasokan produksinya Pak? Rekan-rekan tambahan di PT Wilmar sendiri itu sehari itu kurang lebih bahan bakunya itu ada 500 ton. Dari 500 ton itu menghasilkan minyak secara keseluruhan itu 400 sampai mungkin 500 ton. Dari jumlah itu begitu. Sekarang ini 70% dari itu diperuntukkan untuk memenuhi Kalimantan Barat. Kemana yang 30% untuk memenuhi di luar Kalimantan Barat? Ini memang sudah kebijakan seperti itu regulasinya. Kalau kemarin 30% untuk di Kalimantan Barat, sementara yang 70% keluar. Terus dari mana 70%-nya yang saya katakan tadi itu? Dari pabrik-pabrik minyak dari luar masuk ke Kalimantan Barat. Jadi polanya pengaturan regulasi seperti itu. Supaya rekan-rekan juga paham. Ini saya ajak Pak sambil dia juga kita lihat kira-kira bagaimana dengan jumlah ekspor CPO-nya dan sebagainya, kemudian kebutuhan dalam negeri sendiri bagaimana, juga kita libatkan Pak Wakil Cukai hanya untuk mengetahui data-data supaya kita tadi sudah berdiskusi dengan PT Wilmar ini bagaimana pola produksi dan pola distribusi minyak goreng ini. Jadi memang kita sudah lihat bahwa ada ketersediaan stok minyak goreng di Kalpari Nah, kita kembali sebenarnya ke masyarakat ya, bahwa jangan terjadi banjir. Kita terus berusaha supaya nanti menghadapi Ramadan ini kebutuhan masyarakat itu akan terpenuhi. Oke, sip, makasih.